Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan berjalan lurus seperti jalan tol di Jakarta, tanpa liku-liku yang aneh. Aku, Andi, anak kampung dari pinggiran Surabaya yang nekat merantau ke ibu kota demi mimpi jadi orang sukses. Kuliah sambil kerja serabutan, sampai akhirnya diterima di perusahaan besar sebagai staf administrasi. Bosku, Pak Rea, adalah pria yang semua orang kagumi, tegas, pintar, dan tampan seperti aktor sinetron. Matanya tajam, suaranya dalam, dan setiap kali dia lewat koridor kantor, aroma paru mahalnya membuat ruangan terasa lebih hidup. Hari itu semuanya berubah. Aku ingat betul saat rapat bulanan di ruang meeting lantai 20. Aku presentasi laporan keuangan yang aku susun mati-matian semalaman. Semua mata tertuju padaku, tapi yang paling menusuk adalah tatapan Pak Rea. Saat aku selesai, dia bangkit dan berkata lantang di depan semua orang, "Andi, kamu ini karyawan yang paling malas yang pernah aku temui. Laporan ini penuh kesalahan dasar. Kalau begini terus, lebih baik kamu keluar saja sekarang." Ruangan hening. Aku merasa dunia runtuh. Air mata hampir jatuh, tapi aku tahan. Aku benci dia saat itu. Benci setengah mati. Sombong, gumamku dalam hati, pakai istilah Jakarta yang artinya sombong banget. Malam itu aku pulang ke kosan kumuh di Tebet, menangis sendirian sambil minum kopi sachet. Aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan pernah jatuh cinta pada pria seperti dia. Dia bos yang kejam, dingin dan tak punya hati. Aku akan kerja keras, naik jabatan, dan suatu hari aku akan buat dia menyesal telah menghinaku seperti itu. Tapi hidup ini lucu. Beberapa bulan kemudian, proyek besar datang. Perusahaan kami dapat tender dari pemerintah untuk bangun infrastruktur di Bali. Pak Rea tunjuk aku sebagai asisten pribadinya untuk proyek itu. "Kamu yang paling paham data keuangan," katanya datar, tanpa senyum. Aku terkejut, tapi terima saja. Kami sering lembur berdua di kantor sampai larut malam. Awalnya aku masih benci. Setiap kali dia kritik kerjaanku, aku balas dalam hati, "Dasar bosi." Lambat laun, aku lihat sisi lain dia. Saat hujan deras di Jakarta, kami terjebak macet di Sudirman. Mobil dinas kami berhenti total. Pak Rea buka dompetnya, beli gorengan dari pedagang kaki lima di pinggir jalan, dan bagi ke supir serta aku. "Makan dulu biar kuat," katanya lembut. Aku kaget. Bos yang biasanya galak, ternyata bisa biasa saja seperti orang kebanyakan. Di Bali saat surelokasi, dia jatuh sakit demam tinggi gara-gara kehujanan. Aku yang rawat dia di hotel. Malam itu, dia mengigau panggil nama mantan istrinya yang sudah cerai bertahun-tahun lalu. Aku duduk di samping ranjang ganti kompres di dahinya. Saat dia sadar, matanya memandangku lama. "Maya, Andi, kalau selama ini aku keras sama kamu," bisiknya pelan. Suaranya bergetar. Aku pura-pura cuek, tapi hati berdegup kencang. Kembali ke Jakarta, hubungan kami berubah. Dia sering ajak aku makan malam bahas proyek. Awalnya aku tolak, tapi lama-lama terbiasa. Kami ngobrol panjang tentang hidup. Dia cerita masa kecilnya di kampung Yogyakarta, bagaimana ayahnya keras mendidik sampai dia jadi pereksionis. Aku cerita tentang keluargaku yang miskin, mimpi ingin bikin orang tua bangga. Malam-malam itu, di restoran kecil di Kemang, aku mulai lihat dia bukan sebagai bos, tapi sebagai manusia biasa yang kesepian. Suatu hari, ada rumor di kantor. Teman-temanku bisik-bisik, "Lo deket banget sama Pak Rea ya? Hati-hati, dia kan dikenal strict, tapi katanya dulu pernah ada isu." Aku pura-pura tak peduli, tapi dalam hati gelisah. Di Indonesia ini, gosip tentang pria deket sama pria bisa jadi bahan ejekan. Apalagi di lingkungan kerja konservatif seperti perusahaan kami. Tapi perasaan itu datang pelan-pelan. Saat dia senyum tipis saat aku bercanda, saat dia bela aku di depan direktur saat ada yang salahin kerjaanku.
Aku sadar aku mulai suka dia. Bukan suka biasa, tapi suka yang dalam, yang bikin malam-malam susah tidur. Aku takut. Di negeri ini, cinta sesama jenis masih tabu. Keluargaku religius, teman-temanku pasti kaget. Tapi setiap kali lihat dia, hati berbisik, ini nyata. Akhir hiji ini aku masih memendam. Proyek Bali selesai sukses, dan Pak Rea naik jabatan jadi direktur utama. Aku dapat bonus besar. Malam perayaan di kantor, dia angkat gelas, terima kasih khusus buat Andi, tanpa dia, proyek ini takkan sukses. Semua tepuk tangan. Aku senyum, tapi mata kami bertemu lama. Saat itu aku tahu aku sudah jatuh terlalu dalam. Setelah proyek itu, hidup di kantor terasa berbeda. Pak Rea atau Mas Rea, seperti aku mulai panggil dalam hati, semakin sering cari alasan untuk berdua denganku. Andi, tolong bantu cek laporan ini, katanya, padahal aku tahu dia bisa sendiri. Kami sering makan siang di kantin bawah, ngobrol tentang hal-hal kecil, dari lalu lintas Jakarta yang gila, sampai ilmu Indonesia terbaru yang lagi hits. Aku mulai perhatikan detailnya. Cara dia minum kopi hitam tanpa gula, cara dia kerutkan dahi saat baca email buruk, cara dia tertawa lepas saat aku cerita lelucon bodoh. Dia pria berusia 35, sudah pernah menikah dan punya anak kecil yang tinggal sama mantan istrinya. Anakku yang bikin aku bertahan, katanya suatu kali, matanya redup. Aku mengerti dia kesepian di rumah besarnya di Pondok Indah. Suatu malam setelah lembur lagi, hujan deras mengguyur Jakarta. Kami terjebak di kantor. Nginep di sini aja yuk, daripada basah kuyup, usulnya santai. Aku setuju. Kami duduk di soa ruangannya, makan mie instan dari pantry. Obrolan mengalir ke hal pribadi. Kamu punya pacar? Ditanyanya tiba-tiba. Aku gelagapan. Belum, Mas. Susah cari yang cocok. Dia tertawa pelan. Susah ya. Padahal kamu ganteng, pintar lagi. Kata-kata itu bikin hati berbunga. Tapi aku tak berani balas. Malam itu kami tidur di ruangan terpisah, tapi aku tak bisa pejam mata. Pikiran penuh dia. Keesokan harinya ada pesta ulang tahun perusahaan di hotel mewah di Senayan. Semua karyawan datang dengan pasangan. Aku sendirian duduk di pojok sambil minum jus. Mas Rea datang dengan wanita cantik, katanya teman lama. Aku cemburu setengah mati. Melihat dia pegang tangan wanita itu, senyum ke dia, hati rasanya diremas. Aku pulang lebih awal, naik ojek online sambil basah air mata yang kutahan. Besoknya di kantor, dia tanya, kemarin pulang cepet ya? Sakit. Aku bohong bilang capek. Tapi sejak itu aku mulai menjaga jarak. Aku takut perasaan ini semakin dalam, takut sakit kalau ternyata dia normal saja. Tapi dia justru semakin dekat. Ajak aku ke gym bareng, bilangnya biar sehat. Di gym itu, lihat tubuhnya yang bugar, aku semakin tergila. Tapi aku ingat budaya kita, pria harus sama wanita. Keluargaku pasti marah besar kalau tahu. Konflik mulai muncul saat ada karyawan baru, Rina, yang jelas-jelas naksir Mas Rea. Dia cantik, pintar, dan sering cari perhatian bos. Mas Rea sopan saja, tapi aku cemburu buta. Suatu hari, aku dengar rumor, Mas Rea akan dijodohkan sama Rina oleh keluarganya. Malam itu aku minum sendirian di kosan. Teman sekosanku, Dika, yang sudah tahu rahasiaku karena aku pernah curhat saat mabuk, bilang, lo suka bos lo ya? Hati-hati bro, di Indonesia ini berat. Bisa dipecat, dikucilkan keluarga. Aku nangis. Gue tahu, Dik. Tapi gue nggak bisa bohong sama hati gue. Puncaknya saat perjalanan dinas ke Bandung. Kami berdua naik mobil, nginap di hotel yang sama. Malam itu setelah makan malam, dia ajak jalan-jalan di Braga. Udara dingin, kami pakai jaket.
Tiba-tiba dia bilang, Andi, aku senang banget punya asisten kayak kamu. Kamu beda dari yang lain. Aku berhenti berjalan, tatap dia. Beda gimana, Mas? Dia diam lama lalu bilang pelan, kamu bikin aku merasa hidup lagi. Hati berdegup kencang. Tapi saat itu, teleponnya berdering. Mantan istrinya bilang anaknya sakit. Dia panik, langsung balik ke Jakarta sendirian malam itu juga. Aku tinggal di Bandung sendirian, hati campur aduk. Apakah dia juga merasakan yang sama? Kembali ke Jakarta, Mas Rea sibuk urus anaknya yang masuk rumah sakit. Aku bantu dari kantor, kirim makanan, doa-doa. Saat anaknya sembuh, dia ajak aku ke rumahnya pertama kali. Rumah besar, tapi sepi. Anaknya lucu, panggil aku Om Andi. Malam itu, kami makan bareng bertiga. Rasanya seperti keluarga kecil. Tapi kebahagiaan itu tak lama. Rumor jodoh dengan Rina semakin kencang. Keluarga Mas Rea yang taat agama dorong dia nikah lagi. Sudah saatnya punya pendamping, kata ibunya saat telepon. Aku sakit hati. Mulai hindari dia di kantor. Dia bingung tanya, kamu kenapa? Marah ya? Aku diam saja. Suatu hari ada meeting penting. Rina presentasi ide bagus, semua puji. Mas Rea senyum ke dia. Aku tak tahan, keluar ruangan pura-pura ke toilet, tapi sebenarnya nangis di tangga darurat. Malam itu Mas Rea telepon, Andi, kita perlu bicara. Besok malam aku jemput kamu. Aku setuju meski takut. Dia jemput aku naik mobil pribadi. Kami ke Ancol, duduk di pinggir pantai malam hari. Gelombang ombak terdengar, bintang berserakan. Dia mulai bicara, Andi, aku tahu kamu lagi aneh sama aku. Apa karena Rina? Aku diam. Dia lanjut, Rina itu cuma teman. Keluargaku emang dorong, tapi aku nggak mau. Kenapa, Mas? Tanyaku pelan. Dia tatap laut lama. Karena aku sudah suka sama orang lain. Hati berhenti berdetak. Siapa? Dia balik tatap aku, matanya basah. Kamu, Andi. Dari dulu, sejak kamu rawat aku di Bali. Dunia berputar. Aku nangis. Mas, gue juga suka Mas Rea. Dari lama. Tapi gue takut. Di sini kita nggak bisa. Dia pegang tanganku erat. Aku tahu risikonya. Tapi aku nggak bisa bohong lagi. Aku cinta kamu. Kami peluk di mobil itu pertama kali. Rasanya dunia milik kami berdua. Tapi kebahagiaan rahasia itu tak bertahan. Beberapa minggu kemudian ada yang oto kami berdua di KAE, pegang tangan. Oto itu beredar di grup wakaryawan. Gosip meledak. Pak Reagai. Sama bawahan pula. Keesokan harinya, direktur panggil Mas Rea. Tekanan dari atas, dari keluarga. Rina yang ternyata iri ikut sebarkan rumor. Mas Rea dipaksa pilih, mundur atau putus hubungan. Dia pilih mundur sementara, bilang cuti panjang. Aku hancur. Dia bilang, Andi, aku perlu waktu. Keluargaku marah besar. Anakku. Aku nggak mau dia malu punya ayah kayak gini. Aku mengerti, tapi sakit. Mas Rea pergi ke Yogyakarta, balik ke rumah orang tuanya. Kami hanya chat jarang, takut ketahuan. Aku kerja seperti biasa, tapi hati kosong. Teman-teman mulai jauhi aku, bisik-bisik di belakang. Suatu hari, Rina datang ke meja aku, Andi, Maya kalau aku ikut sebarkan. Aku cuma cemburu. Tapi sekarang aku sadar, kalian saling cinta ya. Aku diam. Dia lanjut, aku dukung kalian. Tapi hati-hati, masyarakat kita belum siap. Aku tersentuh, tapi tetap sedih. Bulan berganti. Mas Rea jarang balas chat.
Aku takut dia menyerah, nikah sama Rina atau wanita lain demi keluarga. Aku putus asa. Malam-malam nangis, doa minta kekuatan. Lalu pengkhianatan datang. Aku dengar dari teman, Mas Rea bertunangan dengan sepupu jauhnya, wanita solehah dari keluarga taat. Hati remuk. Aku telepon dia, tapi tak diangkat. Akhirnya dia balas pesan, Andi, Ma. Aku nggak kuat lawan keluarga. Demi anakku, demi nama baik. Kita cukup sampai di sini. Aku marah, nangis, benci. Mas pengkhianat, teriakku sendirian. Aku resign dari kantor, tak sanggup lihat wajah-wajah yang bisik-bisik. Pindah ke kosan baru di Depok, cari kerja baru. Hidup terasa gelap. Tapi di titik terendah itu aku belajar banyak. Bertemu komunitas rahasia di Jakarta, curhat sama mereka. Mereka cerita pengalaman serupa, cinta yang tersembunyi, pengkhianatan demi masyarakat. Aku sadar, ini bukan salah Mas Rea semata. Ini salah sistem budaya yang belum terima kami apa adanya. Beberapa bulan berlalu. Aku kerja di perusahaan kecil, hidup biasa. Tak ada kabar dari Mas Rea. Tunangannya semakin dekat hari pernikahan. Suatu malam hujan deras lagi. Pintu kosangku diketuk. Aku buka, terkejut, Mas Rea berdiri basah kuyup, mata merah. Andi. Aku nggak bisa, katanya langsung masuk, peluk aku erat. Aku batalkan tunangan. Aku nggak bisa hidup bohong lagi. Aku dorong dia. Mas sudah khianatin gue. Kenapa sekarang balik? Dia nangis. Aku salah. Aku takut kehilangan keluarga anakku. Tapi tanpa kamu aku lebih mati. Aku cinta kamu, Andi. Benar-benar. Kami bicara panjang malam itu. Dia cerita tekanan keluarga, ancaman cucunya tak diakui kalau dia salah jalan. Tapi akhirnya dia pilih hati. Kami putuskan rahasia dulu. Dia tetap kerja, aku juga. Kami ketemu diam-diam di tempat jauh. Tapi rahasia tak bertahan lama. Keluarganya tahu, marah besar. Anaknya dilarang ketemu ayah. Mas Rea depresi. Aku dukung dia, bilang kita kuat bareng, Mas. Kami pindah ke Bali sementara, cari ketenangan. Di sana, jauh dari gosip Jakarta, kami hidup seperti pasangan biasa. Jalan di pantai Kuta saat senja, pegang tangan pelan. Tapi konflik klimaks datang saat ibu Mas Rea sakit keras. Dia balik ke Yogyakarta. Di rumah sakit, keluarga ultimatum, pilih kami atau dosa itu. Mas Rea pilih keluarga sementara, tapi janji tak nikah. Aku tunggu di Bali, hati gelisah. Akhirnya ibu Mas Rea sembuh. Tapi keluarga tetap keras. Mas Rea putuskan, dia akan terima kami apa adanya, pelan-pelan. Dia cerita jujur ke anaknya yang sudah remaja, ayah cinta Om Andi, seperti ayah dulu cinta mama. Anaknya awalnya kaget, tapi lama-lama paham. Yang penting ayah bahagia, ya. Keluarga perlahan luluh, meski tak sepenuhnya terima. Di Indonesia ini, perubahan butuh waktu. Kami balik ke Jakarta, hidup bersama diam-diam, Mas Rea buka usaha sendiri, aku bantu. Kami bahagia dalam sederhana, masak bareng, nonton film Indonesia romantis, jalan malam di taman kota. Tak ada pernikahan resmi, tapi cinta kami nyata. Kami dukung komunitas, bantu yang lain yang sama nasibnya. Aku sadar, cinta sejati tak selalu mudah, tapi kalau tulus, akan tembus segala rintangan. Mas Rea yang dulu kukira takkan kulemparkan pandangan, kini jadi segalanya bagiku. Dan aku, yang memohon dia mencintaiku, kini dicintai sepenuh hati. Hidup terus berjalan dengan harapan bahwa suatu hari, negeri ini lebih terbuka untuk cinta seperti kami.